Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Danar Wicaksono, SPMP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan dari kelas PAD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perbanyakan dan penyebaran gulma. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 120. Tak lupa, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 6. Yang pertama, ada Sita Husna Berliana Hapsari dengan NIM 116. Selanjutnya ada Sabila Amalia Haq dengan NIM 117. Selanjutnya ada Abdon Raigab Sianturi dengan NIM 118. Selanjutnya ada Khairina Melani Putri dengan NIM 119. Dan saya sendiri Muhammad Ramadan. Baik, kepada rekan-rekan yang bertugas untuk memaparkan materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Amalia Haq dengan NIM 134210117. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penjelasan umum dari gulma. Pada dasarnya, gulma mampu memperbanyak diri dan melakukan penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gulma mampu memperbanyak diri atau berkembang biak secara vegetatif maupun generatif yang dengan biji yang dihasilkan. Perbanyakan secara vegetatif, contohnya pada tanaman menahun seperti rizoma, stolon, umbi batang, dan umbi akar. Sedangkan perbanyakan secara generatif, contohnya pada tanaman semusim dan dui tahunan. Penyebaran gulma terjadi melalui aktivitas atau kekuatan sendiri, kemudian dengan bantuan alam seperti pada angin, air, tanah, dan maupun melalui bantuan makhluk lainnya. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai perbanyakan gulma. Perbanyakan gulma secara generatif. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perbanyakan generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Perkembangbiakan secara generatif hanya diperuntukkan untuk gulma kelas Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, pada perbanyakan gulma dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan biji dan menggunakan spora. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai perbanyakan gulma secara generatif menggunakan biji. Pembungaan ini terjadi pada gulma semusim dengan waktu kurang lebih 5 minggu setelah perkecambahan. Selanjutnya, periode tersebut akan berjalan lambat diikuti dengan masaknya biji. Gulma yang berkembang biak secara generatif dan kekurangan unsur hara, biasanya waktu berbunganya lebih awal. Dengan tersedianya faktor-faktor tumbuh seperti air, cahaya, unsur hara, dan ruang tumbuh dalam periode awal, yaitu mulai berkecambah sampai terjadi pembungaan, menjadi faktor sangat penting dalam pembungaan. Nah, contoh perbanyakan menggunakan biji ini yaitu Echinoclea colonum, Cyperus compressus, dan Amaranthus spinosus. Dan di sini terdapat gambar dari tanaman Echinoclea colonum. Yang kedua yaitu perbanyakan menggunakan spora. Spora merupakan unit reproduksi baik seksual maupun aseksual pada bakteri, alga, fungi, dan sebagian tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan paku. Cara perkembangbiakan dengan spora merupakan cara perkembangbiakan secara generatif. Contohnya pada golongan pakis-pakisan seperti Marsilea quadrifolia, Dryopteris aridus, dan Salvinia auriculata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan gulma secara vegetatif. Jadi, perbanyakan gulma secara vegetatif merupakan perkembangbiakan bagi sebagian besar gulma tahunan. Perbanyakan secara vegetatif ini dimulai selama fase pertumbuhan awal gulma dan paling lambat 3 minggu setelah berumbi. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif akan sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi umur dan daya tahan hidup organ perbanyakan vegetatif diantaranya adalah kedalaman, temperatur, dan kekeringan atau ketersediaan air.
Berikut merupakan beberapa bentuk organ vegetatif yang banyak ditemukan dalam perbanyakan jenis-jenis gulma tahunan. Yang pertama ada stolon. Stolon atau geragi merupakan batang yang berbentuk silindris dan menjalar di permukaan tanah yang dapat membentuk akar dan tunas. Cara perbanyakan stolon ini dimulai dari batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Kemudian pada setiap buku atau nodus dapat tumbuh tunas dan akar untuk membentuk tumbuhan baru. Contoh gulma yang melakukan perbanyakan dengan stolon adalah Paspalum conjugatum, Cynodon dactylon, dan Digitaris sanguinalis. Dan berikut merupakan gambar dari gulma Digitaris sanguinalis. Selanjutnya ada rizoma atau rimpang, merupakan batang yang menjalar di dalam tanah yang dapat membentuk akar dan tunas daun. Selain itu, rizoma juga akan menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Adapun contoh gulma yang melakukan perbanyakan dengan rizoma adalah Panicum repens, Imperata cylindrica, dan Agropyron repens. Berikut ini adalah gambar dari Panicum repens. Selanjutnya ada perbanyakan melalui tuber atau umbi. Perbanyakan melalui gulma dengan umbi atau tuber merupakan perbesaran batang atau ujung akar yang banyak mengandung cadangan makanan, sehingga terjadi pertumbuhan tunas yang akan membentuk tumbuhan baru. Pada perbanyakan menggunakan tuber atau umbi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada umbi batang atau tuber caulogenum, merupakan pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Umbi tersebut merupakan penjelmaan batang yang akan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya ada umbi akar atau tuber rhizogenum, merupakan ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan serta mempunyai tunas ujung. Umbi tersebut merupakan metamorfosis akar. Adapun contoh gulma yang melakukan perbanyakan melalui umbi batang adalah Colocasia esculenta, sedangkan gulma yang memperbanyak melalui umbi akar adalah Typhonium sp dan Cyperus rotundus. Selanjutnya ada blub atau umbi lapis, merupakan batang yang pendek atau mampat, berbentuk cawan yang dikelilingi oleh daun yang berdaging. Umbi lapis memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu terdiri dari daun-daun yang menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Alat perkembangbiakan adalah bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan. Batang sendiri hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis tersebut. Di antara lapisan tersebut terdapat tunas yang dapat tumbuh atau batang yang memendek. Adapun gulma yang memperbanyak dengan blub atau umbi lapis ada Allium peneale, ada Allium peneata, dan bunga bakung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sita Usna Berliana Arsari dengan NIM 134210116 akan melanjutkan materi presentasi. Di sini ada umbi lapis palsu atau corm, yang merupakan batang yang gemuk, pendek berdaging, dan terdapat dalam tanah yang dilapisi daun, yang mana akan mereduksi menjadi sisik yang tidak berdaging dan terdapat tunas tumbuh, yang nantinya akan membentuk tumbuhan baru. Contoh dari umbi lapis palsu adalah salah satunya cangkir emas atau Ranunculus bulbosus dan gladiol. Pada gambar tersebut menunjukkan Ranunculus bulbosus. Next. Baik, yang selanjutnya ada runner atau sulur. Sulur merupakan stolon yang internodianya atau ruasnya sangat panjang. Sulur biasanya terdapat pada ujung tubuh tunas. Sulur dapat dikatakan sebagai batang berspesialisasi yang berkembang dari ketiak daun pada mahkota tanaman.
Beberapa contoh dari sulur yaitu Pistia stratiotes, Elephantophus caber, Eichhomia crassipes. Pada gambar menunjukkan Pistia stratiotes. Next. Selanjutnya ada penyebaran gulma. Pada dasarnya, gulma dapat berkembang biak dan dapat berpindah tempat, bahkan menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Penyebaran ini dapat terjadi melalui aktivitas sendiri, dengan bantuan alam, maupun dengan bantuan makhluk hidup. Yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, yaitu yang melalui aktivitas atau kekuatannya sendiri, atau dapat disebut autokori. Penyebaran melalui aktivitas yaitu kelompok gulma yang penyebarannya bisa terjadi secara mandiri, tanpa melibatkan faktor luar. Beberapa contohnya yaitu yang pertama ada letusan atau ledakan buah, yaitu ketika buah masak dan terlempar keluar. Penyebaran ini tidak dapat jauh dan terbatas. Contohnya antara lain ada Euphorbia genuculata dan Impatian balsamina. Yang kedua adalah polong tua pecah, yang mana ketika polong tua, maka polong akan pecah dan biji terlempar keluar sehingga menyebar. Penyebaran ini tidak dapat jauh dan terbatas juga. Contoh dari polong tua pecah mungkin Mimosa pudica dan Calopogonium mucunoides. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, waktu dan tempat. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan, saya Khairina Melani Putri dengan NIM 119. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebaran gulma dengan bantuan kekuatan alam. Yang pertama, dengan menggunakan bantuan air atau hidrokori. Penyebaran gulma karena adanya bantuan air ini dilakukan saat organ perkembangbiakan gulma yang jatuh ke air atau tanah akan berpindah karena adanya pergerakan aliran air. Biasanya organ mempunyai ukuran kecil, ringan, dan terapung. Organ dapat berupa biji, spora, atau individu. Penyebaran dengan bantuan air ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama secara langsung, yaitu biji gulma terapung terbawa air. Contohnya adalah Limnocharis flava. Yang kedua adalah air limpasan atau runoff, yaitu alat perkembangbiakan gulma akan jatuh di darat atau tanah, kemudian terbawa oleh lumpur. Contohnya adalah Dictaria ascendens. Next. Selanjutnya yang kedua ada bantuan kekuatan dengan menggunakan angin. Penyebaran gulma ini terjadi karena bantuan angin. Organ perkembangbiakan berupa biji. Ukuran organ sangat kecil dan sangat ringan sehingga mudah berpindah dan diterbangkan oleh angin. Kelompok gulma ini utamanya adalah gulma dari familia Atraceae. Biji dilengkapi oleh alat seperti kabu-kabu, contohnya Ageratum conisvides, dan jambul, contohnya Chromolena odorata. Next. Yang ketiga, dengan bantuan hewan atau zookori. Penyebaran gulma ini terjadi karena adanya bantuan hewan, yaitu mamalia dan burung. Agensia dapat berbentuk ternak atau liar. Penyebaran gulma ini dapat terjadi melalui pencernaan makanan atau menempel karena mempunyai alat perekat atau pengait. Contoh dari cara penyebaran dengan melalui pencernaan yaitu enkozookori, contohnya Ageratum conisvides. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan,
Nama saya Abdon Raigap Sianturi dengan NIM 118. Saya akan menyampaikan tentang penyebaran gulma dengan bantuan hewan atau zoogori. Penyebaran gulma dengan bantuan hewan yang terdiri dari enzozoogori dan exozoogori. Pada exozoogori atau menempel pada tubuh hewan merupakan penyebaran gulma melalui penempelan karena perekat dan pengait. Contoh penyebaran gulma dengan perekat yaitu ada Loranthus sp, dan contoh penyebaran gulma dengan pengait adalah Tameda arquens. Next. Selanjutnya ada penyebaran gulma dengan bantuan manusia atau antropokori. Penyebaran gulma dengan bantuan manusia disebabkan oleh aktivitas manusia yang disengaja karena memiliki kepentingan. Aktivitas-aktivitas tersebut menggunakan gulma karena gulma dinilai memiliki keindahan dan kegunaan. Penyebaran gulma dengan bantuan manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai tanaman hias. Gulma dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan ditanam karena memiliki keindahan dan dijadikan tanaman hias. Contohnya ada H. cornea, Crassiper, Lantana camara, dan Salvinia molesta. Yang kedua, next. Yang kedua sebagai penutup tanah, yaitu gulma yang ditanam karena memiliki nilai manfaat untuk menutup tanah dan dapat mencegah terjadinya erosi. Contohnya ada Mimosa invisa, Mimosa pigra, dan Chromolaena odorata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Dari presentasi pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa gulma dapat melakukan perbanyakan secara generatif dan vegetatif. Adapun perbanyakan secara generatif dapat dilakukan menggunakan biji dan juga menggunakan spora. Sedangkan perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan melalui organ vegetatif seperti stolon, rhizoma, tuber atau umbi, bulb atau umbi lapis, crown atau umbi lapis palsu, dan runner atau sulur. Sedangkan untuk penyebaran gulma dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, melalui aktivitas atau kekuatannya sendiri atau autokori. Yang kedua, dengan bantuan kekuatan alam yang terdiri dari air, yakni atau hidrokori, dan angin atau anemokori. Selanjutnya, dapat dilakukan penyebaran dengan bantuan hewan atau zookori, serta dengan bantuan manusia atau antropokori. Mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.